Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Sofa Marwah, mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini mengadakan ujian kinerja di MTS Darul Hikmah Mojokerto dengan NIM sebagai berikut. Oke, langsung saja selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum memulai, saya pengen tahu yel-yel kalian, oke? Oke, tunjukkan, silakan dipimpin yel-yelnya. 9D. Aktif, kreatif, inovatif. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum dimulai, mengecek ya kehadiran kalian. Habib Abdillah, Arum Maliha, Azahiro Naira, Burhan, Cantika, Khairunisa, Rifki, Viola, Naufal, oke, Ilmi, Jagat, Naja, Meisha, Vila Salma, Ilma Leia, oke, Afia, Radit, Rafa Aditya, oke, Raffi, Safira, Intan, Hafid Jauhar, oke, hadir semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan semua ya untuk bisa berkumpul di sini. Sebelum kita mulai, saya minta tolong ketua kelas atau yang biasa memimpin untuk berdoa. Oke, silakan dimulai. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, terima kasih. Semoga dilancarkan, diberi kesehatan untuk kita semua. Amin. Ya. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Karena aku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun baik kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa aja ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, kemudian bergerak, terus apa aja? Bernafas, bergerak saja, ya membutuhkan makanan, kemudian apa lagi?
berkembang biak. Oke, saya bagikan satu persatu. Pretestnya silahkan dikerjakan ya Rek ya. Jadi apa sih tujuan kita hari ini? Yaitu tujuannya adalah untuk menjelaskan bagian-bagian apa saja dalam sistem reproduksi manusia, yaitu pria dan wanita, serta fungsi-fungsinya. Kemudian bagaimana cara kita menjaga kesehatan, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada sistem reproduksi ya. Kemudian hari ini kita akan memakai metode PBL ya, jadi problem based learning. Jadi nanti akan saya kasih suatu masalah di mana kita nanti akan membahas atau menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kira-kira ini apa yang terjadi pada orang ini? Ya, menstruasi. Biasanya menstruasi itu yang dirasakan apa saja? Sakit perut, nyeri, pusing, ya. Kemudian badan biasanya terasa lemas. Terus apa lagi? Kram, ya. Dan sebagainya. Jadi ini adalah masalah yang sering kita hadapi sehari-hari ya, terutama pada wanita, yaitu menstruasi. Saya pengen tahu apa sih pengertiannya menstruasi atau pengalaman menstruasi? Ya, silakan. Menstruasi adalah keluarnya darah pada alat reproduksi wanita yang umumnya terjadi selama 7 hari dan biasanya menyebabkan rasa nyeri pada bagian perut wanita. Oke, masalah kita hari ini adalah bagaimana cara mengatasi menstruasi ya. Kalau menstruasi itu terjadi, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita mengatasinya. Saya akan membuat kelompok ya untuk membagikan permasalahan hari ini. Jadi saya mohon buat kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan membentuk kelompok masing-masing ya. Ada 4 kelompok, silakan dibentuk. Oke, sudah berkelompok ya. Ini kelompok 1 sebelah kiri saya, kanan kelompok 2, oke. Kemudian ini kelompok 3 ya. Terus ini kelompok 4. Oke, ini saya akan memberikan, Bu Guru akan memberikan LKPD, jadi dikerjakan setiap kelompok ya. Silakan berdiskusi setiap kelompok untuk mengerjakan lembar kerja. Oke, silakan dikerjakan. Bisa disimak sebagai bahan untuk mengerjakan lembar kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pada siklus menstruasi terdapat 3 fase. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Fase pertama ini dinding rahim meluruh dan berkembangnya folikel dalam ovarium yang mengakibatkan perempuan mengalami menstruasi. Pada fase kedua yaitu fase proliferasi terjadi saat hormon estrogen dan progesteron yang memicu dinding rahim menebal untuk mempersiapkan janin berkembang. Pada fase ketiga, fase sekretori adalah fase folikel yang telah melepaskan sel telur yang akan berubah menjadi polus medium yang akan ditangkap oleh nuclei dan akan berkembang menuju lubang Fallopi. Siklusnya bagaimana? Setiap fase hormon apa saja yang terlibat di dalamnya? Hormon estrogen, Kemudian ada apa lagi? FSH, FSH, setelah itu LH. menstruasi biasanya terjadi berapa hari di fase menstruasi? 7 sampai 8 hari. 7 sampai 8 hari. Kemudian di proliferasi berapa hari? 2 sampai 10 sampai 15. Oke, di fase sekretori ada sampai berapa hari? 20 sampai 28 hari. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Bagaimana cara mengatasi menstruasi? Bagaimana cara mengatasi menstruasi? Pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dijawab. Untuk mengatasi rasa nyeri pada menstruasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan sesuatu yang hangat, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, meminum obat, dan beraktivitas fisik atau olahraga. Ya, jadi cara kita ketika ada masalah menstruasi itu datang, yang pertama kita lakukan apa aja, Rek? Berolahraga ya. Jadi olahraga itu memberikan tubuh itu lebih sehat ya. Jadi tidak akan terdampak parah ketika seseorang itu mengalami menstruasi. Olahraga, kemudian menggunakan atau konsumsi sesuatu yang hangat. Mungkin kalau menstruasi lebih minumnya yang hangat-hangat ya, dihindari yang dingin-dingin. Kemudian apalagi? Minum vitamin. Kenapa? Karena kalau kita menstruasi itu darah yang keluar dari vagina sangat banyak, ya. Sehingga tubuh itu terasa lemas, pusing, nggak fokus. Makanya dianjurkan untuk minum vitamin. Kemudian apalagi cara kita mengatasi masalah menstruasi? Mengurangi stres. Ya, mengurangi stres. Mungkin aktivitasnya ketika menstruasi itu lebih dikurangi tidak seperti biasanya. Karena apa? Darah sudah keluar banyak. Kalau kita stres itu akan menjadi lebih terasa sakit atau terasa nyeri semua perut, semua kram dan seluruh badannya seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Mengganti pembalut ya. Jadi kalau waktunya menstruasi diusahakan setiap 2-3 jam itu ganti pembalut ya. Atau mungkin menggunakan dalaman yang tidak membuat gerah atau panas. Ya, kenapa? Karena bisa menimbulkan tumbuhnya bakteri itu lebih cepat, oke? Kemudian dijaga pola makannya. Jadi kalau mungkin waktunya menstruasi itu biasanya kadar minyak atau wajah kita itu lebih berminyak ya enggak? Hormonal, kadang tumbuh jerawat, kadang tumbuh seperti bisul atau apa ya, seperti bintik-bintik jerawat itu yang muncul. Nah, itu biasanya waktu menstruasi. Kemudian dijaga sanitasi kesehatan semuanya. Nah,
Itu adalah tips atau cara kita mengatasi masalah menstruasi. Oke, silakan duduk. Aplaus buat temannya yang presentasi. Kelompok 2 silakan presentasi tentang sistem reproduksi wanita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi-fungsi alat reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium memiliki 2 buah terletak di sebelah rahim yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur atau ovum serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan wanita. Yang kedua adalah fallopian tube atau oviduct, berfungsi untuk tempat berjalannya atau menyalurkan sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang ketiga, endometrium. Endometrium berfungsi untuk menampung embrio selama siklus menstruasi. Keempat, myometrium. Myometrium berfungsi untuk proses kontraksi rahim yang esensial untuk menstruasi. Yang kelima, uterus. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang keenam, serviks. Serviks berfungsi sebagai penghalang alami yang mencegah benda asing seperti tampon, diafragma, atau alat kontrasepsi lainnya yang dimasukkan ke dalam vagina agar tidak masuk ke dalam rahim. Yang ketujuh, vagina. Vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya darah saat wanita sedang menstruasi, jalan masuknya sperma ke rahim untuk proses pembuahan, dan jalan lahirnya bayi saat persalinan. Oke, reproduksi wanita. Jadi ada organ luar sama organ dalam ya. Tadi apa saja? Ada ovarium ya. Kemudian tuba falopi, terus ada endometrium, kemudian ada apa lagi? Ya, kemudian ada uterus ya, ada serviks, kemudian ada vagina. Oke. Sudah dipahami semua ya? Bisa dimengerti penjelasannya? Oke. Silakan duduk, kita aplaus buat teman kita. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagian-bagian dari reproduksi laki-laki. Bagian reproduksi laki-laki dibagi menjadi 2, yaitu bagian reproduksi luar dan bagian reproduksi dalam. Bagian reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Bagian reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi memiliki tiga bagian, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus buat teman. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 4, sistem reproduksi pria dan fungsinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan fungsi sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki ada 9 bagian. 1. Penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai kencing dan saluran sperma. 2. Skrotum,
bagian seperti kantong dalam terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis, bagian yang bentuk bulat seperti tersimpan dalam toktum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis, yang saluran dari testis yang terbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Vas deferens, saluran panjang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. 6. Uretra, saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7. Kelenjar vesikula, bagian yang terbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. 8. Kelenjar prostat, bagian terbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi sebagai cairan bersifat asam. 9. Kelenjar Cowper, bagian yang terbentuk seperti kacang terletak di bagian bawah kelenjar prostat, berfungsi sebagai lendir dan cairan bersifat basah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kita membahas tentang sistem reproduksi. Yang pertama yaitu tentang menstruasi. Jadi menstruasi itu di sini dibagi menjadi 3 fase. Apa saja tadi fasenya? Menstruasi, proliferasi, fase sekretori. Biasanya menstruasi itu terjadi dalam berapa hari? Ya, kemudian di fase proliferasi berapa hari? 10 sampai 15 hari. Jadi setelah menstruasi itu datang, terjadilah proliferase, biasanya 10 sampai 14 hari. Setelah itu menstruasi, fase yang paling akhir yaitu fase Di fase sekretori, sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan nanti terjadi peluruhan yang kemudian akan terjadi menstruasi kembali. Jadi siklus menstruasi itu biasa terjadi 28 sampai 30 hari. Kalau misalkan setiap wanita dalam 1 bulan mungkin tidak mengalami menstruasi, maka sebaiknya diperiksakan. Periksanya ke siapa? Dokter. Ya, bukan dukun ya. Dokternya dokter apa? Ya, dokter kandungan. Biasanya SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Oke. Sampai sini siklus menstruasi paham? Hormon apa saja yang bekerja? Estrogen, progesteron, FSH, LH. Apa FSH? Follicle stimulating hormone. Kalau LH apa? Luteinizing hormone. Jadi makanya kalau menstruasi, kita ketika datang menstruasi, sebaiknya yang kita lakukan apa saja tadi? Olahraga, minum vitamin, ya mengurangi stres,
Pola makan, istirahat teratur, terus apa lagi? Ya, konsumsi, terus apa lagi yang paling sangat penting? Apa? Ketika menstruasi, mengganti pembalut setiap 2-3 jam sekali ya, jangan sampai 1 hari baru ganti ya. Kenapa? Karena bakterinya biar tidak semakin menumpuk. Oke, dijaga kebersihannya. Nah, kemudian tadi reproduksi wanita ada bagian apa saja? Serviks, terus uterus, tuba falopi, ovarium. Bagian luarnya ada apa? Bagian luarnya ya labia mayora, minora ya, klitoris. Fungsinya sekarang, kalau ovarium itu apa? Indung telur. Ovarium itu indung telur. Jadi dia itu sel telur yang kalau tidak dibuahi menjadi darah, yaitu menstruasi. Kemudian tuba falopi ada berapa? 2. Bentuknya seperti apa? Selang ya, seperti selang, saluran. Fungsinya tuba falopi untuk ya menghubungkan sel telur dari ovarium menuju rahim. Kemudian ada apa? Rahim ya. Tempat berkembangnya bayi ada di mana? Rahim. Kemudian ada serviks. Serviks yaitu untuk darah ya, untuk keluarnya darah menstruasi dan ketika proses persalinan ya. Proses persalinan itu dari uterus menuju ke bawah serviks. Di serviks itu ada otot-ototnya ya. Jadi ketika proses persalinan itu otot pada serviks itu akan mengembang sesuai ukuran bayi yang keluar. Oke. Ya, itu adalah keajaiban anugerah yang sudah Allah kasihkan kepada kita wanita sehingga kita semua bisa dilahirkan. Dan paling terluar si bayi akan keluar menuju vagina. Jadi kalau persalinan normal itu berprosesnya dari uterus, serviks ke vagina. Kalau persalinan sesar itu tidak seperti orang normal, maka di bagian perutnya itu dibelah langsung diambil. Jadi sudah tidak melewati yang namanya serviks dan vagina. Sehingga jahitannya itu tidak sama seperti orang melahirkan. Kalau melahirkan itu biasanya pas di bawah pusar ya, jadi di atas vagina seperti ini. Itu biasanya kalau sekarang itu secara horizontal itu di bedah paling kurang lebih segini ya. Karena bayi itu kan, kulit kita itu kan elastis ya. Jadi oleh dokter kandungan itu akan dibedah beberapa senti, kemudian bayi itu diambil di uterus ini, dari uterus diambil, nah seperti itu, kemudian dijahit lagi. Bagaimana rasanya? Ya wis gak karu-karuan ya. Bayangkan aja kalian punya 5 lapisan, itu dibelah pakai pisau bedah, 1, 2, 3, 4, 5, sampai kemudian bertemulah si jabang bayi. Makanya perjuangan seorang ibu itu sangat-sangat luar biasa. Maka kita hormati ibu kita ya. Ibu kita, mungkin ibu-ibu yang lain ya. Jadi kalau meskipun dengan ibu kandung kita atau ibu temannya kalian ya tetap harus menghormati. Dah. Kemudian pada reproduksi ya. Jadi ini tadi jawabannya sudah bisa ya berarti ya. Yang A tadi bagian apa? Oh, A itu ovarium, yang B tuba falopi, yang C
apa? Infundibulum ya. Kemudian yang D, Fimbrie. Fimbrie itu seperti ini loh, Rek, jari jemari. Jadi dia itu kalau kalian tahu ini ya, ngerti apa kemucing yang kecil-kecil itu loh, tahu ya? Nah, Fimbrie itu seperti itu, dia bisa bergerak, fungsinya untuk menangkap sel telur. Jadi ketika ada sel telur ditangkap, kemudian dimasukkan menuju tuba falopi, kemudian langsung masuk ke rahim uterus itu. Kemudian yang E apa? Myometrium, yang F endometrium, yang G serviks, yang H vagina. Paham? Bisa dimengerti? Saya mau mengadakan post test ya. Jadi post test dikerjakan. Bagaimana kesan dan pembelajaran dari hari ini? Kelompok 1, bagaimana kesan kita pembelajaran hari ini? Senang, asik, seru. Kelompok 2, pembelajaran hari ini bagaimana? Gembira, bahagia. Ya, sama aja ya. Kelompok 3, bagaimana kesan hari ini? Seru, berkesan, menyenangkan. Kelompok 4. Oke, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat kita semua.